saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas saya, Pak. Waalaikumsalam Pak Barol. Memang Pak Barol mau cerita apa Pak Barol? Begini Pak Apri, ya akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid ya di kelas yang saya ajar ya kurang antusias di dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kira-kira hanya 50% Pak kalau saya beri tugas. Jadi cuma 50% Pak Barol ya? Ya. Ya itu. Jadi menurut Pak Barol, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi ya, menemukan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme dari murid-murid yang saya ajar, Pak Hapri. Oh iya, menurut Pak Barol, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak itu? Kalau saya ingat kembali, Pak Hapri, ya, hal yang menyebabkan murid saya yang kurang antusias, ya, yang pertama, pembelajaran yang saya sampai sepertinya sedikit membosankan, ya, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan ya untuk buat murid saya ya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya Pak Barol. Kira-kira ini Pak Barol, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu supaya lebih antusias Pak Barol ketika Pak Barol menerangkan suatu pembelajaran di kelas Bapak itu? Menurut saya murid-murid ya Pak ya, Pak Apria pasti ya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Oh iya. Wow, itu luar biasa, Pak. Iya, artinya tidak monoton, asik, mereka riang ya. Saya sependapat dengan yang Pak Barol ungkapkan tadi. Lalu menurut pendapat Pak Barol ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan itu Pak Barol dalam pembelajaran ketika Pak Barol mengajar di kelas? Menurut saya, Pak ya, pembelajaran ya, harus ya pusat ya pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, Pak, atau game kan ya, supaya pembelajaran lebih menarik. Nah itu menurut pendapat saya yang akan saya lakukan itu, Pak. Ya, sudah baik sekali itu Pak Barol. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid nih, murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias itu, murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu Pak Barol? Ini Pak ya, Ya. apa ya? Kemungkinan ya karena tugas dari saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan kan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Nah itu yang menyebabkan anak-anak itu ya kurang antusias ya untuk mengumpulkan tugas yang saya berikan, Pak. Ini Pak Barol, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak Barol? Kalau untuk sementara ini, Pak ya, saya biasa menggunakan buku teks di perpustakaan. Nah, itu Pak yang saya gunakan, Pak. Oh iya Pak Barol. Menurut Pak Barol, masih adakah sumber belajar lain Pak selain buku teks itu Pak Barol? Kalau saya pikir banyak ya Pak Atri ya. Sumber belajar itu bisa kita ambil dari YouTube, artikel di blog, ataupun
ya tulisan ilmiah ya di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren lah ya Pak Hapri ya, seperti TikTok atau reel di IG Pak, Instagram. Oh iya. Heeh. Luar biasa itu Pak Barol. Pak Barol sudah menggunakan IT di situ Pak Barol ya. Nah, betul sekali itu Pak Barol. Saya yakin sekali bila Bapak bisa itu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya Pak itu. Ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Barol untuk menyelesaikan masalah ini Pak ke depannya? Oh iya Pak, yang pertama Pak ya, saya tentunya akan merancang ya pembelajaran yang mengasihkan ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, seperti video dari YouTube, TikTok. Ya. Ya, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat ya, dan bakat murid saya. Ya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas itu. Nah, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun ataupun laporan dalam bentuk digital seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Pak. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya baru kita pelajari pada pertemuan 2 minggu yang lalu Pak Barol ya. Sudah Bapak praktekkan. Bagus sekali rencana itu Pak. Mudah-mudahan berhasil itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya Pak ya. Selanjutnya apa komitmen Bapak? Nah ini komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini. Saya berkomitmen Pak Hapri ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran ya, yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya, sehingga murid-murid saya ke depannya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi mandiri materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Nah, wah, bagus ini. Bagus sekali Pak Barol. Saya sangat mendukung itu. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Hapri atas waktunya ya untuk sharing. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, Assalamualaikum Pak Hapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Barol ya. Semangat. Semangat.